Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pelajaran berikutnya masih dalam kitab Sirah Nabawiyah ya, atau sejarahnya kehidupan Nabi dari sejak lahir sampai dia diwafatkan Allah dan bagaimana dia mengikuti atau berdakwah serta berperang melawan orang-orang kafir. Kita yang lalu sudah masuk ke bab 35 atau Sirah Nabawiyah yang ke-35. Judulnya waktu itu perang Bani Mustalik ya. Perang Bani Mustalik. Itu sudah kita lewatin ya. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab ke-36. Judulnya ya, Umrah Al-Hudaybiyah yang dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah atau tahun ke-6 Hijriah. Saudara yang dirahmati Allah, sebab terjadinya Umrah Al-Hudaybiyah ketika perkembangan di Jazirah Arab berjalan cukup pesat bagi kemaslahatan kaum muslimin. Mulailah rombongan-rombongan kemenangan besar dan kesuksesan dakwah Islam nampak sedikit demi sedikit, dan tercipta pula langkah-langkah awal untuk pengukuhan atas hak kaum muslimin di dalam menunaikan ibadah mereka di Masjidil Haram yang selama 6 tahun ya, 6 tahun yang lalu, 6 tahun silam dihalang-halangi oleh kaum musyrikin. Ketika di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat dalam mimpinya bahwa beliau bersama para sahabat memasuki Masjidil Haram, mengambil kunci Ka'bah, tawaf dan berumrah, di mana sebagian mencukur rambutnya hingga habis dan sebagian hanya memendekkannya saja. Maka Nabi SAW memberitahukan hal itu kepada para sahabatnya, sehingga mereka sangat senang sekali dan yakin bahwa mereka akan memasuki kota Mekah pada tahun itu juga. Rasulullah SAW pun memberitahu kepada para sahabatnya bahwa dia ingin menunaikan umrah bersama mereka. Ya, maka mereka pun bersiap-siap untuk pergi. Ya. Jadi Nabi umrah bersama para sahabat ya pada saat Al-Hudaybiyah ini ya. Perjanjian ya, namanya perjanjian.
Makanya dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah ya. Saudara yang dirahmati Allah, instruksi umum kepada kaum muslimin. Nah, beliau secara umum ya menginstruksikan kepada orang-orang Arab dan orang-orang Baduy yang berada di pedalaman-pedalaman sekitarnya. Namun kebanyakan orang-orang Baduy tersebut sengaja mengulur-ngulur waktu. Beliau mencuci bajunya sendiri, mengendarai ontanya yang bernama Al-Qaswa. Setelah itu mengangkat Ibnu Umi Maktum sebagai penguasa sementara atas Madinah. Ya, jadi Umi Maktum ini sering sekali ya dia diangkat menjadi penguasa di Madinah ya. Sedangkan menurut riwayat yang lain, Numailah Al-Laisi, Nabi SAW berangkat pada hari Senin di awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah bersama istri beliau yang bernama Ummu Salamah dan membawa serta sebanyak 1.400 orang. Sedangkan menurut riwayat yang lain sebanyak 1.500 orang. Namun tanpa senjata kecuali senjata yang biasa dibawa oleh seorang musafir, yaitu pedang di dalam sarungnya. Jadi memang tidak ada niat perang ya, orang niatnya mau umroh karena sudah terjadi perdamaian Hudaybiyah itu. Kaum muslimin bergerak menuju Mekah bersama Nabi SAW ya. Beliau pun bertolak menuju Mekah, dan ketika sampai di Zulhulaifah, hewan kurban dikalungi dan diberi tanda. Lalu Nabi SAW memasang niat ihram untuk umroh agar semua orang merasa aman dan tidak mengira bahwa dia ingin berperang. Di samping itu, beliau mengirim seorang mata-mata dari suku Khuza'ah untuk mencari informasi tentang kaum Quraisy. Nah, ya. Ketika Nabi mendekati Aspan, mata-matanya tersebut menjumpai beliau dan berkata, "Saya pergi ke sini setelah melihat Ka'bah, setelah melihat Ka'ab bin Luhai, Ka'ab bin Lu'ai menghimpun orang-orang Ahabis atau suku-suku yang tinggal di bukit yang bernama Hubis dan beberapa kabilah Arab yang bermaksud untuk memerangi dan menghalangimu menuju Masjidil Haram." Tuh, ya. Kemudian Nabi SAW meminta pendapat kepada para sahabatnya. Saya berkata, "Apa pendapat kalian jika kita menangkap sanak kerabat mereka yang telah menolong kaum musyrikin hingga kita bisa menangkap mereka? Jika mereka tidak melawan, maka mereka akan tinggal dalam kondisi khawatir dan bersedih. Dan jika mereka selamat, maka akan menjadi leher yang boleh ditebas, dalam arti halal darahnya. Ataukah kita akan terus pergi menuju Masjidil Haram sehingga siapapun yang menghalangi akan kita perangi?" Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kedatangan kita di sini hanya untuk berumrah saja dan bukan untuk memerangi siapapun. Akan tetapi siapa saja yang menghalangi kita menuju Masjidil Haram, maka akan kita perangi dia." Lalu beliau berkata, "Marilah kita berangkat." Dan mereka pun berangkat. Jadi Nabi sebelum berangkat ya, dia bermusyawarah dulu dengan sahabat. Bagaimana kalau seandainya orang-orang kafir menghalangi kita sedangkan kita tidak ada niat untuk berperang? Apakah kita tebas
Ya, apakah kita diamkan saja? Berkata Abu Bakar, ya niat kita kan ingin berumrah. Jadi kalau ada yang menghalang-halangi kita berumrah, ya kita perangi dia. Makanya Nabi setuju dengan pendapat itu. Akhirnya beliau dan para sahabat yang kurang lebih tadi 1.500, ya, ada yang mengatakan 1.400, mereka umroh, ya, atau menuju Masjidil Haram. Kemudian poin berikutnya, upaya Quraisy menghalangi kaum muslimin menuju Masjidil Haram. Masih ada aja, ya. Gitu. Tapi mereka sudah, Nabi dan para sahabat sudah berniat untuk maju terus. Ketika mendengar kepergian Nabi SAW ke Masjidil Haram, orang-orang Quraisy langsung mengadakan rapat dengar pendapat. Rapat itu memutuskan untuk menghalangi kaum muslimin untuk memasuki Masjidil Haram bagaimanapun caranya. Ya. Setelah Nabi SAW menghindari konfrontasi dengan orang-orang Al-Habis, ya, Al-Habisi, informan atau mata-mata lah, ya, informan mereka yang berasal dari suku Bani Ka'ab melaporkan bahwa orang-orang Quraisy sudah terkonsentrasi di Zutua dengan diperkuat 200 pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid, sedang menjaga di Qura al-Ghamim yang berada di jalan utama menuju Mekah. Khalid tengah berupaya menghalangi kaum muslimin menuju Masjidil Haram. Nih, Khalid bin Walid ini dulu masih kafir dia. Ya sekarang masih kafir dia kan, ya. Dan tidak masuk Islam dia. Dan menjadi panglima di pasukan Islam, ya, setelah itu, ya. Di banyak, ya, orang-orang kafir akhirnya masuk Islam. Ada yang terpaksa, ada yang memang memang niat dia ingin membela Islam, gitu, ya, hidayah dari Allah. Ya. Khalid tengah berupaya menghalangi kaum muslimin menuju Masjidil Haram. Dengan pasukan berkudanya, dia berdiri menghadap mereka, sehingga antara kedua pasukan terdapat saling melihat. Khalid dapat melihat kaum muslimin sedang ruku dan sujud melaksanakan sholat zuhur. Lalu ia berkata, mereka sedang lengah. Seandainya kita menyerang mereka, pastilah kita bisa menang. Kemudian dia memutuskan untuk menyerang kaum muslimin yang sedang sholat asar secara serentak. Akan tetapi pada saat itulah Allah menurunkan perintah sholat khauf. Itu sholat dalam keadaan genting, ya, dalam keadaan perang. Gitu. Hingga hilanglah kesempatan Khalid untuk menyerang. Jadi sholat khauf itu atau sholat dalam keadaan genting, ya, itu bergantian. Jadi kelompok A misalnya sholat ya bersama Rasulullah 1 rakaat, kemudian yang di belakang siap siaga, ya, untuk menangkal musuh. Setelah selesai 1 rakaat bergantian, yang pasukan kedua yang di belakang sholat juga dia, gitu. Yang di depan menjaga, jadi mundur dia. Terus begitu terus sampai itu sholat itu selesai, gitu. Jadi dalam kondisi perang, dalam kondisi apapun, sholat tetap dilaksanakan. Karena sholat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tujuannya adalah membela agama Allah. Jadi dengan cara begitu, ya, ada yang sholat, grup pertama sholat, grup kedua berjaga. Setelah 1 rakaat, grup kedua sholat, grup pertama tadi mundur, kemudian dia berjaga sampai 4 rakaat selesai, ya. Gitu. Sehingga pasukan Khalid bin Walid nggak jadi menyerang, ya. Dia takut, ternyata siap siaga, gitu. Itulah strategi yang dibolehkan oleh Allah Jalla Jalaluhu kepada kaum muslimin, ya, karena turun wahyu, ya. Saudara yang dirahmati Allah,
kita masuk ke poin berikutnya, yaitu merubah rute perjalanan dan upaya menghindari bentrokan berdarah. Luar biasa ya, orang niatnya mau umroh malah dihalang-halangi. Memang kurang ajar orang kafir ini ya. Di mana-mana kafir itu kurang ajar. Rasulullah SAW akhirnya memutuskan mengambil jalan lain yang medannya sangat sulit di antara celah-celah perbukitan dengan mengambil jalan ke kanan antara dua rusuk jalan Al-Hamsi. Dan jalan yang melewati Saniyah Al-Mirar, tempat terjadinya perundingan Hudaybiyah. Ya, gitu. Dari arah dataran rendah Mekah. Ya. Beliau tidak melewati jalan utama yang menuju Masjidil Haram, namun melewati Tan'im. Tan'im ini juga tempat mikot ya. Dan tidak berbelok ke arah kiri ketika Khalid bin Walid melewati Tan'im. Ketika Khalid melihat debu-debu bekas jejak pasukan kaum muslimin telah berbeda jalan dengannya, secepatnya dia kembali ke Mekah dan memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy. Ya. Saudara yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW terus berjalan hingga ketika sampai di Saniyah Al-Mirar, tiba-tiba onta beliau langsung duduk. Maka orang-orang berkata, bangkit, bangkit. Namun onta itu tetap duduk. Lalu mereka berkata lagi, Al-Qaswa. Nama onta Rasulullah itu Al-Qaswa ya. Duduk. Maka ya, Nabi berkata, Al-Qaswa duduk bukan lantas keinginannya, melainkan ditahan oleh malaikat yang menahan pasukan gajah. Kemudian beliau berkata lagi, demi Allah, jika mereka meminta kepadaku sesuatu rencana guna mengagungkan harumat Allah atau tempat-tempat yang dimuliakan Allah, pastilah aku memberikannya kepada mereka. Gitu. Jadi pasukan gajah juga waktu yang lalu ya, waktu pasukan Abraha atau pasukan gajah mau menyerang Ka'bah, ya kan? Itu juga gajahnya nggak mau datang, nggak mau berdiri, duduk dia, gitu, duduk. Begitu dihadapkan lagi ke sebaliknya atau ke Syam, baru dia baru berjalan, muter lagi ke arah Mekah, dia nggak mau lagi duduk lagi, gitu. Nah, itu yang menahan malaikat Jibril ya, gitu. Akhirnya pasukan gajah itu kan mati semua dengan ditimpa bala bencana ya atau batu-batu atau kerikil-kerikil ya yang menghantam mereka semua. Akhirnya Abraha itu mati sendiri di sana dia. Akhirnya nggak jadi ya Ka'bah diserang gitu. Kemudian saudaraku rahmati Allah, Nabi SAW membentak onta itu dan ia pun bangkit melompat. Beliau bergeser sedikit hingga kemudian singgah di ujung Hudaybiyah, di sebuah telaga yang airnya sangat sedikit. Orang-orang hanya meminumnya sedikit dan belum lama mengambilnya. Maka mereka mengadukan rasa dahaga lagi kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mencambuk anak panah. Ya. Mencambuk anak panah busurnya dan menyuruh mereka untuk menancapkannya ke dalam telaga itu. Demi Allah, mereka dapat mengambil air itu terus-menerus hingga mereka puas dan meninggalkan tempat itu. Luar biasa ya mukjizat Nabi SAW. Padahal di sumur itu atau di tempat air itu air udah sedikit cuman. Ya, dengan ditancapkannya busur atau anak panahnya Nabi, air tetap mengalir terus sampai mereka udah nggak kehausan ya, sampai kenyang di situ. Waktu perang Khandaq juga seperti itu. Nabi lapar, tunggali parit ya. Kemudian ada sahabat mau menawarkan makan dengan 1 potong kambing dan 5 kilo gandum.
Katanya jangan bilang-bilang sama yang lain, hanya untuk Nabi dan kita beberapa orang saja. Akhirnya Nabi tebar semuanya, ada 1.000 orang itu. Akhirnya sahabat ketakutan, apakah cukup? Kata Nabi, udah kamu diam aja, yang penting kamu masak. Mereka makan bergantian, 10 makan, udah selesai, 10 lagi, sampai 1.000 itu habis. Ternyata nggak habis-habis daging dan rotinya itu, ya kan. Ada juga kasus juga, ini bukan kasus juga, mujizat yang lain juga, ya. Kurma, sahabat punya kurma sedikit, Nabi minta taruh di sarungnya. Kemudian para sahabat pada makan semua, udah pada kenyang, nggak habis-habis itu kurma. Padahal kurma cuma sedikit, sampai semua kenyang. Akhirnya kurmanya nggak habis-habis gitu loh. Nah, itu satu mukjizat juga ya dari Allah Azza wa Jalla, ya, agar ya para sahabat juga tentunya sudah paham semua ya, dan mereka meyakini bahwa ini adalah utusan Allah. Begitu juga hal yang ini di sumur Hudaibiyah ini, ya kan. Airnya cuma sedikit, habis. Nggak bisa minum, orang sahabat minum cuma dikit-dikit ya, tapi mereka masih kehausan. Akhirnya tancapkan panah, airnya terus mengalir terus sampai mereka pada kenyang semua. Sore rahmat Allah, kita masuk ke poin berikutnya. Budail menjadi perantara antara Rasulullah SAW dan kaum Quraisy. Ketika Rasulullah SAW merasa tenang, tiba-tiba datang Budail bin Warqa Al-Khuzai, ya, dengan sekelompok orang dari Khuza'ah. Suku Khuza'ah merupakan pemegang rahasia Rasulullah SAW yang berasal dari penduduk Tihamah. Dia berkata, aku tinggalkan Ka'ab bin Lu'ay. Mereka sedang singgah di beberapa tempat mata air Hudaibiyah bersama kaum wanita dan anak-anak mereka. Mereka semua akan memerangi dan menghalangimu menuju Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya kedatangan kami ini bukan untuk memerangi siapapun, melainkan kami hanya ingin melaksanakan ibadah umroh. Sesungguhnya perang telah menghabiskan energi orang-orang Quraisy dan hanya merugikan mereka. Jika mereka menginginkan suplai, maka aku akan memberikannya, asalkan membiarkanku hingga tidak terganggu, ya, untuk umroh tersebut. Jika mereka ingin bergabung bersama kaum muslimin, maka silahkan. Tapi jika mereka menolak dan hanya menghendaki perang, maka demi Allah, aku akan perangi mereka demi urusan ini sampai tetes darah penghabisan. Atau biarlah Allah yang memutuskan urusannya. Ya, orang Islam tuh begitu. Diajak berbuat baik dulu, ya. Kalau masih bandel baru, gitu kan. Kalau ikut, alhamdulillah. Gitu. Nggak kayak orang kafir, pura-pura baik. Begitu dia kuat, dibantai orang Islam. Karena mereka memang hatinya hati syaitan, ya. Budail berkata, akan aku sampaikan apa yang kau katakan, dan dia pun berangkat hingga ketika menjumpai orang-orang Quraisy, dia berkata, aku baru saja datang dari sisi orang itu, maksudnya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, dan mendengar dia mengatakan suatu perkataan, jika kalian ingin tahu akan aku sampaikan kepada kalian. Maka para orang-orang awam atau orang-orang dungu di kalangan mereka berkata, kami tidak butuh kamu menceritakannya apapun tentang mereka. Sementara orang-orang yang masih berpikiran sehat dari kalangan mereka berkata, sampaikanlah apa yang telah kamu dengar darinya. Maka Budail pun menuturkan, aku telah mendengarnya mengatakan begini dan begitu. Akhirnya orang-orang Quraisy mengutuskan Mukris bin Hafas, dan ketika melihat wajahnya beliau berkata, ini adalah seorang pengkhianat licik.
ketika dia sampai ke hadapan Nabi dan berbicara, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya sebagaimana yang dikatakan kepada Budail dan teman-temannya. Sama ya, dia ngomong pada Budail yang seperti itu, kepada Mukris bin Hafs juga yang si licik itu dikatakannya sama. Lalu pulanglah dia menghadap kaum Quraisy dan memberitahukan hal itu. Poin berikutnya, beberapa utusan dari Quraisy. Setelah itu ya, ada seorang dari suku Kinanah bernama Al-Hulais bin Al-Qamah berkata, biarkan aku saja yang mendatanginya maksudnya Nabi ya. Dan ketika dia melihat Nabi SAW dan para sahabatnya, Nabi berkata, dia ini berasal dari kaum yang terhormat atau yang menghormati hewan kurban ya. Dia ini orang yang menghormati hewan kurban. Maka kirimkanlah ia kepadanya, dan mereka pun mengirimkannya. Lalu dia disambut kaum muslimin secara seraya mengucapkan talbiyah. Dan ketika dia melihat hal itu, ia mengatakan, Maha suci Allah, tidak sepatutnya bagi orang-orang Quraisy menghalangi mereka menuju Masjidil Haram. Ya, kalau orang yang punya otak, tahu ya, paham apa gunanya kan itu. Orang bukan niat mau perang. Kalau diperangin kan pasti kalah juga orang kafir Quraisy itu. Maka ia segera pulang menemui teman-temannya. Lalu ia berkata, aku melihat hewan-hewan kurban sudah dikalungi dan diberi tanda. Karena itu menurutku mereka tidak perlu dihalang-halangi. Lalu terjadilah antara dia dan orang-orang Quraisy perbincangan yang masih saya ingat. Karena mau dikasih kurban semua orang-orang Quraisy itu, ya kan? Walaupun ini juga dalil juga, boleh kita memberi kurban kepada orang kafir ya. Orang kafir boleh. Gitu. Walaupun yang utama orang fakir miskin. Saudaraku rahmat Allah, Urwah bin Mas'ud As-Saqaf berkata, sesungguhnya si orang ini Muhammad, maksudnya ya, sallallahu alaihi wasallam, mempunyai rencana yang bagus, maka hendaklah kalian terima dan biarkan aku pergi menemuinya. Mereka menjawab, pergilah. Maka dia pun pergi menemuinya dan mulailah terjadi pembicaraan antara dirinya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata kepadanya, sebagaimana yang beliau ucapkan kepada Budail, ya, orang dari Quraisy tadi ya, kepada Budail ya. Urwah menjawab, wahai Muhammad. Mereka nggak memanggil Rasulullah ya, Muhammad namanya. Apakah kamu perhatikan bahwa dengan sikapmu ini kamu akan membinasakan kaummu? Apakah kamu pernah mendengar ada orang Arab sebelummu yang mengepung keluarganya? Jikapun hal lainnya, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar hanya melihat wajah-wajah penakut dan gerombolan orang-orang yang akan melarikan diri dan meninggalkanmu. Maka Abu Bakar berkata, sedot saja kemaluan Lata. Luar biasa Abu Bakar ya. Lata itu nama berhala yang mereka sembah ya. Apakah menurutmu kami akan lari darinya? Karena disangkanya sahabat itu pengecut gitu. Kalau Nabi diserang, mereka lari katanya. Sahabat-sahabatnya. Kata Abu Bakar, sedot saja no, kemaluannya Lata gitu kan. Apakah kau menuduh kami termasuk orang-orang yang pernah ngecut? Lah, tidak. Kemudian Urwah bertanya, siapa orang ini? Mereka menjawab, Abu Bakar. Maka dia berkata, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jikalau bukan karena dulu aku pernah menerima bantuan darimu, niscaya tidak akan memanfaatkan karenanya.
dan aku akan menjawab ucapanmu. Dan dia terus berbicara kepada Nabi SAW. Di setiap kali dia berbicara kepada Nabi SAW, dia selalu memegang jenggotnya. Ya, selalu memegang jenggotnya Nabi ya, orang ajar ya. Menganggap remeh dia. Ya. Sementara Al-Mughirah bin Syu'bah ketika itu berada dekat dengannya. Ya, dekat dengan kepala Nabi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ya, sementara Al-Mughirah bin Syu'bah ketika itu berada dekat dengan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang memegang pedang yang ada sarungnya. Maka tiap kali Urwah ingin memegang janggut Nabi, Al-Mughirah mementungnya dengan gagang pedang sambil berkata, "Jauhkan tanganmu dari jenggot Nabi." Ya kan? Kata Al-Mughirah ya. Maka ketika itu Urwah memegang atau mengangkat kepalanya seraya berkata, "Siapa orang ini?" Orang-orang menjawab, Al-Mughirah bin Syu'bah. Lalu ia berkata, "Hai pecundang, bukankah aku sedang berusaha menjalankan kelicikanmu sebelum masuk Islam?" Ya, tanya begitu. Mereka sebelum masuk Islam ya pernah bergaul dengan suatu kaum pada masa jahiliyah dulu ya. Lalu membunuh dan merampas harta milik mereka. Kemudian datang dan masuk Islam. Maka Nabi berkata kepadanya, "Kalau keinginanmu untuk masuk Islam, maka aku terima. Tapi masalah harta yang kau rampas tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak membutuhkannya." Kemudian Al-Mughirah adalah anak dari saudara Urwah alias sepupunya. Mereka saudara sebenarnya, sepupu ya. Tapi Al-Mughirah masuk Islam. Urwah enggak, belum. Gitu ya. Dia malah melecehkan Nabi. Begitu memegang jenggotnya, pukul tangannya sama sarung pedangnya gitu. Kenapa dicabut pedangnya gitu. Kemudian Urwah mengamati para sahabat dan hubungan mereka dengan Nabi SAW. Lalu ketika ia kembali menemui teman-temannya, orang-orang Quraisy maksudnya, ia mengatakan, "Wahai kaumku, demi Allah, aku sudah pernah diutus menghadap para raja, kaisar-kaisar dan Najasyi. Demi Allah, belum pernah aku melihat seorang raja yang begitu dihormati oleh para bawahannya, sebagaimana Muhammad dihormati oleh para sahabatnya. Demi Allah, tidaklah dia berdahak melainkan akan jatuh ke tangan salah seorang dari mereka. Lantas dia menggosok-gosoknya ke mukanya dan sebagian kulit badannya. Apabila dia memerintahkan mereka, maka secepat kilat mereka melaksanakannya. Ketakutannya, Urwah ya. Luar biasa. Sahabat itu luar biasa. Apa yang diperintahkan oleh langsung. Ya. Apa aja. Makanya dalam hal ibadah mereka benar-benar tuh ngikutin apa yang diminta Nabi. Ya, pernah ada riwayat Nabi lagi sholat ya, pakai sendal kan, zaman Nabi itu dulu pakai sendal kan, sholatnya di pasir. Nabi sholat, kemudian dia lepas sendal, semua sahabat ikut lepas sendal. Kemudian setelah sholat Nabi bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" "Aku mengikuti engkau ya Rasulullah, karena kamu lepas sendal." Kata Nabi, "Aku tadi dibisikin oleh Jibril bahwa sendalku itu ada najisnya, makanya aku lepas. Kalau kalian nggak perlu." Nah itu luar biasa itu sahabat. Nggak kayak kita. Udah dikasih hadis yang benar, ya, diajarkan sholat yang benar, diajarkan ibadah yang benar, malah diselisihin. Karena alasannya kebudayaan, alasannya kebiasaan. Padahal luar biasa tuh zaman Nabi itu kebiasaannya luar biasa, nenek moyang gitu kan. Kalau kita ini kebiasaan apa? Biasaan mengikuti orang-orang animisme. Seperti misalnya melakukan sholat taraweh. Nggak pakai bilal itu. Nggak pakai teriak-teriak Allahumma sholli wa sallim. Nggak macam-macam itu. Habis sholat, istirahat, berzikir, berdoa. Masing-masing nggak ada doa dipimpin. Kalau kita mah aneh.
Jadi apa kata doa orang yang mimpi itu, kalau doanya ngawur juga, apalagi bahasa Arab nggak ngerti kan, ikut aja gitu. Jadi habis itu kita mau berdoa boleh, soalnya kan doa masing-masing, setiap 2 rakaat berdoa istighfar. Udah selesai, bangkit lagi kita sholat. Nggak ada usolli sunatan tarawih. Bilal ngomong kayak gitu, terus imam berdiri, masya Allah. Kalau saya imamnya, saya nggak mau berdiri, diam aja dulu. Udah lama baru saya berdiri. Gitu. Kita harus menyelisih hal-hal yang nggak benar itu. Kita harus contoh sahabat. Makanya kalau kita memahami hadis Al-Quran, itu yang diikuti adalah pahamnya para sahabat. Gitu. Karena mereka nggak mungkin menyimpang. Karena mereka sahabat itu kalau berjamaah mereka itu maksum. Kecuali pribadi mereka masing-masing tidak maksum selain Nabi. Gitu. Makanya kita tuh kalau mau sholat, belajar dulu bagaimana cara sholat Nabi. Mau ziarah kubur, bagaimana cara ziarah kubur Nabi. Bawa air enggak, bawa kembang enggak. Memakamkan mayat itu bagaimana. Ada azannya enggak. Di situ kayak ada azan segala macam. Azan itu untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Kalau kita mah aneh. Kalau enggak azan, aneh katanya kan. Gitu. Bahkan waktu yang lalu tuh sholat Id kan khotib cuman ceramah satu kali ya. Sah nggak tuh kita tuh? Harusnya kan 2 kali ceramah. Oh, karena nggak paham, karena nggak mau belajar. Makanya kata Nabi, orang ahli ibadah dengan ahli ilmu itu perbandingannya 1:100 tingkatannya. Kalau ahli ilmu, dia beribadah pahalanya banyak karena dia tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kalau ahli ibadah aja deh, yang penting saya ibadah kok gitu. Dalam sahabat dari ada juga sahabat ya di waktu itu. Nabi sudah wafat memang ya. Jadi habis azan subuh nih, kan sholat tuh, sholat qobliyah atau sholat fajar ya. 2 rakaat cuman. Ada sahabat tuh yang menambah. Sholat lagi 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat. Ditanya, wahai ahi, kita bilang gitu kan. Wahai Fulan, belum lama Nabi wafat. Apa yang kau lakukan? Bilang gitu. Sebenarnya kata ahli ibadah ini, dia berkata, kenapa? Apakah Allah akan mengazab sholat? Apakah aku sholat akan diazab oleh Allah? Kata sahabat itu yang melakukan sholat lagi 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat setelah azan subuh ya. Kata sahabat yang lain, dia bilang, Allah tidak akan mengazabmu karena sholat. Allah akan mengazabmu karena kamu menyelisih Nabi. Karena sehabis azan subuh itu hanya sholat 2 rakaat. Yaitu sholat fajar atau sholat qobliyah subuh. Nggak ada tahiyatul apa nggak ada. Kita harus tahu juga tahiyatul masjid itu hukumnya termasuk wajib memang ya, wajib. Artinya Nabi pernah menegur ya dalam hadis wafatan kalau tidak salah itu ya. Ketika Nabi sedang khutbah Jumat, ada sahabat datang duduk, ditegur. Wahai Fulan, kamu sudah sholat? Belum, sholatlah kamu 2 rakaat. Nah ini juga dalil juga nih. Seorang khotib boleh berbicara kepada jemaahnya. Perintahkan sholat dengan cepat. Sholat, artinya sholat tahiyatul masjid tuh. Sebenarnya nggak ada Nabi mengatakan tahiyatul masjid. Karena kalau kamu masuk masjid, sholatlah 2 rakaat. Itu untuk menghormati rumah Allah. Ulama-ulama sekarang aja yang menamakannya tahiyatul masjid. Tapi nggak ada masalah, itu cuma nama kan. Untuk mempermudah orang ingat, dan itu bukan bid'ah. Tuh. Kita mah aneh, nggak paham. Padahal sholat tahiyatul masjid itu, kalau kita datang ke masjid tiba-tiba kita udah sholat nih,
atau kita takut ketinggalan, kita sholat aja, sholat fajar, gabung dengan sholat tahiyatul masjid, nggak apa-apa. Atau gabung juga dengan sholat wudhu misalnya, boleh. Gitu, 3 in 1 istilahnya gitu kan. Kalau sholat sunnah itu boleh digabung dengan niat saja, karena kita akan mendapatkan pahala niat kita. Jadi utamanya kita sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Karena kata Nabi, barang siapa yang sholat setelah azan subuh 2 rakaat, itu pahalanya melebihi dunia dan isinya. Gitu. Jadi sahabat jawabannya luar biasa. Kamu bukan diazab karena sholat kamu, tapi kamu sholat gak diazab karena menyelisih Nabi. Nah, kita banyak banget kita menyelisih Nabi ya. Gitu. Karena nggak paham. Misalnya habis sholat tuh nggak ada baca-bacaan lain-lain selain istighfar. Misalnya alhamdulillah, buka gitu kan, nggak ada. Kemudian atau ilahat rotin Nabi, Al-Fatihah, nggak ada itu. Ya kan? Jadi ilahat rotin Nabi artinya, ini Nabi hadir nih, maka bacaan Al-Fatihah. Nah, kata Nabi nggak butuh Al-Fatihah kamu. Gitu. Kitanya karena kita nggak paham tentang agama yang benar. Kita hanya ibadah ikut-ikutan. Jadi kalau kita mau ibadah, ya ibadah, belajar sholat Nabi bagaimana, ziarah kubur Nabi bagaimana, baca Qur'annya Nabi gimana. Bukan baca Qur'annya di kuburan. Di kuburan itu bukan tempat baca Qur'an. Mendoakan ahli kubur, bukan berdoa ya, mendoakan ahli kubur. Nggak boleh berdoa di kuburan. Mendoakan. Itu boleh. Kita mah enggak berjarah ke makam A, makam B, makam C, wali gitu kan. Sampai sana berdoa, minta syafaat. Syirik besar itu. Kita melakukan hal itu, amal kita nggak diterima selama 40 hari. Nah, kalau kita wafat nggak tobat, neraka kita. Gitu. Ya. Jadi saya lanjutkan tentang ini tadi ya, kisah Urwah tadi dan Al-Mughirah ya. Kata Urwah, demi Allah, tidaklah dia berdahak melainkan akan jatuh ke tangan salah seorang dari mereka, lantas dia menggosok-gosokkannya ke muka dan bagian kulit badannya. Apabila dia memerintahkan mereka untuk berperang, maka secepat kilat mereka melaksanakannya. Kalau dia berwudu, maka mereka hampir berbunuh-bunuhan untuk mendapatkan bekas air wudunya. Dan apabila dia sedang berbicara, maka semua mereka merendahkan suara di sisinya dan tidak memandangnya dengan pandangan tajam untuk menghormatinya. Sungguh dia telah memberikan tawaran yang baik, karena itu terimalah. Ya kan? Nah, ini hanya berlaku untuk Nabi ya. Dahaknya itu diambil, itu hanya untuk Nabi. Minumnya, bekas minum Nabi, bekas wudhu Nabi. Itu hanya berlaku untuk Nabi, bukan berlaku untuk lain-lain ya. Termasuk Abu Bakar, Umar juga nggak berlaku itu. Ini Habib, air minumnya direbutin. Udah TBC tuh kena juga TBC. Gitu. Kita ini emang aneh ya, goblok ya. Dalam hal agama ya. Karena nggak mau belajar. Kalau dia diajarin, membangkang. Gitu. Jadi dengan kisah ini, orang kaum Quraisy takut udah luar biasa. Sedangkan raja aja nggak begitu dipatuhin sama rakyatnya. Ini mereka luar biasa. Tuh. Akhirnya orang kafir Quraisy takut ya. Gitu. Tadinya kan dituduh, ntar dia akan kabur nih para sahabat kalau kita serang. Nggak bisa, Abu Bakar aja sampai marah ya. Gitu. Saudara yang dirahmati Allah, kita masuk ke poin berikutnya. Allah yang menahan tangan atau kejahatan mereka kepada kalian. Ketika kaum muda Quraisy yang ugal-ugalan dan ambisius untuk berperang
melihat keinginan para pemimpin mereka untuk berdamai, mereka memikirkan sebuah rencana untuk menghalangi rencana perdamaian itu. Mereka memutuskan keluar di malam hari dan menyusup ke kem-kem kaum muslimin dan berbuat onar guna menyulut api peperangan. Rupanya mereka benar-benar melaksanakan keputusan itu pada malam harinya. Sekelompok pemuda tersebut yang berjumlah kurang lebih 70-80 orang keluar dan turun melalui bukit di Tanim. Mereka berusaha untuk menyusup ke dalam kem kaum muslimin. Namun malang nasib mereka, Muhammad bin Maslamah kepala keamanan saat itu berhasil menangkap mereka semua. Akan tetapi mengingat keinginan Nabi SAW untuk berdamai, mereka semua akhirnya dibebaskan dan dimaafkan. Mengenai hal ini turunlah firman Allah dalam surat Al-Fat ayat 24. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Wa huwallazi kaffa aydiyahum aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an azfarakum alaihim. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Madinah. Sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, ya. Selanjutnya, poin berikutnya, Utsman bin Affan sebagai duta pada Quraisy, ya. Ini Utsman bin Affan belum masuk Islam. Pada saat itu Rasulullah SAW ingin mengutus seorang duta untuk menegaskan kepada orang-orang Quraisy sikap dan tujuan dari perjalanan yang sedang ditempuh ini. Maka dia memanggil Umar untuk dijadikan sebagai duta kepada mereka. Namun Umar keberatan, seraya berujar, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang berasal dari Bani Ka'ab akan marah membelaku. Jika aku disiksa atau diganggu, maka utuslah Utsman bin Affan, karena sanak kerabatnya ada di sana dan dia pasti dapat menyampaikan apa yang kau mau." Maka Utsman pun dipanggil lalu diutus kepada Quraisy. Nabi berkata kepadanya, "Sampaikan kepada mereka bahwa kedatangan kita bukan untuk berperang, melainkan untuk umrah dan ajak mereka untuk masuk Islam." Nah, jadi Utsman bin Affan ini, saya ulangin ya, bahwa dia adalah sahabat Nabi juga ya, setelah dia masuk Islam. Gitu ya. Gitu. Dan Nabi SAW juga memerintahkan agar menemui beberapa orang laki-laki beriman yang ada di Mekah. Demikian juga dengan kaum wanitanya, lalu memberi kabar gembira kepada mereka perihal sudah dekatnya kemenangan. Maksudnya Fathul Mekah ya, penaklukan kota Mekah. Serta menyampaikan bahwa Allah akan memenangkan agamanya di Mekah, sehingga tidak ada lagi orang yang beriman secara sembunyi-sembunyi. Maka berangkatlah Utsman hingga berpapasan dengan orang-orang Quraisy di Baldah. Mereka menanyakan, "Hendak kemana kau?" Maka dia menjawab, "Rasulullah SAW mengutusku begini dan begini." Mereka berkata, "Kami sudah dengar apa yang kau katakan." Maka laksanakanlah keperluanmu. Lalu Aban bin Sa'id bin Al-As menghampiri dan menyambut kedatangannya. Lalu mempersilahkan Utsman menaiki kudanya, maka dia pun naik. Kemudian dia membawa Utsman yang tetap berada di atas kuda tersebut, ya. Orang ini memberikan jaminan keselamatan padanya dan memboncengnya hingga sampai di Mekah. Kemudian Utsman menyampaikan misinya kepada para pemuka Quraisy. Setelah menunaikan semua misinya, mereka mempersilahkannya untuk melaksanakan tawaf. Tapi dia menolak, hingga Rasulullah SAW lah yang lebih
dulu tawaf ya. Nggak mau dia menduluin ya. Sahabat tuh luar biasa. Kemudian masuk ke poin berikutnya yaitu tentang masih isu terbunuhnya Utsman dan baiat Ar-Ridwan. Ya. Kemudian Utsman ditahan atau ditawan oleh orang-orang Quraisy, barangkali karena mereka ingin berunding sesama mereka terlebih dahulu di saat yang genting ini agar dapat mengambil keputusan. Baru kemudian memulangkan Utsman dengan membawa jawaban atas isi suratnya. Dan penahan itu pun berlangsung cukup lama hingga tersebarlah isu tentang kematian Utsman di tengah kaum muslimin. Ketika berita itu sampai kepada Nabi SAW, beliau berkata, kita tidak akan beranjak dari sini sebelum memerangi mereka. Kemudian Nabi SAW mengajak semua sahabatnya untuk berbaiat dan mereka pun berhamburan untuk berbaiat kepada beliau untuk tidak akan melarikan diri. Bahkan ada sekelompok orang yang berbaiat untuk setia sampai mati. Orang yang pertama kali berbaiat kepada beliau adalah Abu Sinan Al-Asadi. Sementara Salamah bin Al-Aqwa melakukan baiat kepada Nabi SAW untuk setia sampai mati sebanyak 3 kali. Di deretan pertama dari para pembaiat itu, di tengah-tengah dan di deretan paling ujung, kemudian Nabi memegang tangan sendiri sambil berkata, ini adalah baiat untuk Utsman. Tatkala baiat rampung, Utsman pun datang dan langsung berbaiat juga. Akhirnya semua orang ikut berbaiat kepada Nabi SAW kecuali seorang munafik yang bernama Jad bin Qais. Ya, banyak orang munafik itu ya, luar biasa itu. Proses baiat ini dilaksanakan oleh Nabi SAW di bawah pohon Umar, di bawah pohon ya, di bawah pohon yang nanti tempat baiatnya ditebang nih sama Umar nih ya. Umar memegang tangan beliau sementara Makil dan Yasar memegangi dahan pohon dengan mengangkatnya agar tidak mengenai Rasulullah SAW. Inilah yang dikenal dengan baiat Ar-Ridwan, yang mengenainya Allah menurunkan firman-Nya. Sesungguhnya Allah telah ridho. Ini Al-Fat 18 ya. Artinya sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Itu penaklukan kota Mekah itu ya. Kemudian poin berikutnya menekan perjanjian dan poin-poinnya. Quraisy mengetahui bahwa keadaan makin genting, maka mereka segera mengutus Suhail bin Amr untuk membuat perjanjian damai dan menegaskan kepadanya. Dan Suhail bahwa Rasulullah SAW harus kembali ke Madinah pada tahun ini agar bangsa Arab tidak membicarakan tentang kita selama-lamanya bahwa dia telah masuk ke Mekah dengan kekerasan. Maka Suhail bin Amr menemui Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW melihatnya, beliau berkata, dia telah memudahkan urusan kalian. Orang-orang Quraisy ingin mengadakan perjanjian damai saat mengutus orang ini. Maka Suhail pun datang dan terjadilah perbincangan yang cukup lama dengan Nabi SAW. Kemudian keduanya bersepakat atas beberapa kaidah perjanjiannya sebagai berikut ya. Ada beberapa poin ya. Kurang lebih 4 poin. Yang pertama, Rasulullah SAW harus kembali ke Madinah pada tahun ini dan tidak boleh masuk ke Mekah. Lalu pada tahun yang akan datang, kaum muslimin diperbolehkan masuk kota Mekah dan tinggal di sana selama 3 hari dengan hanya boleh membawa senjata yang biasa dibawa oleh seorang pengendara, yaitu pedang-pedang dalam sarungnya, dan orang-orang Quraisy tidak boleh mengganggu mereka dalam bentuk apapun. Itu yang pertama. Ya, perjanjian kedua, gencatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak
semua orang merasa aman dan saling menahan diri. Yang ketiga, barang siapa yang ingin bergabung ke dalam perjanjian Muhammad, dia boleh melakukannya. Begitu juga sebaliknya, yang ingin bergabung dengan pihak Quraisy, maka dia boleh melakukannya. Karena itu, kabilah yang bergabung dengan salah satu dari kedua belah pihak dianggap menjadi bagian darinya, sehingga bentuk kezaliman apa saja terhadap masing-masing kabilah tersebut maka dianggap sebagai kezaliman terhadap pihak tersebut. Ya, gitu. Sekarang yang keempat, siapa saja yang mendatangi Muhammad SAW dari pihak Quraisy tanpa seizin dari walinya atau melarikan diri, ya, maka dia harus dikembalikan kepada mereka lagi. Dan sebaliknya, jika yang datang kepada mereka melarikan diri berasal dari pihak Muhammad, maka ia tidak dikembalikan lagi kepada beliau. Luar biasa ya. Kalau orang Quraisy kabur ke Muhammad, dikembaliin lagi. Kalau orang Muhammad yang kabur ke Quraisy nggak dikembalikan. Ya, perjanjian sepihak ya. Tapi Nabi tetap mengikutinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil Ali untuk menulis perjanjian itu dan beliau mendiktekan kepadanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail memotong. Adapun kata Ar-Rahman, demi Allah kami tidak tahu apa itu. Akan tetapi cukup tulis saja dengan Bismillah Allahumma Bismika Allahumma. Nabi pun menyuruh Ali untuk melakukan hal itu. Kemudian Nabi SAW mendiktekan kata lanjutannya, inilah perjanjian damai yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah. Kemudian saya menyeletuk lagi, jika kami tahu bahwa engkau utusan Allah, tentu kami tidak akan menghalang-halangimu menuju Masjidil Haram dan tidak pula memerangimu. Jadi cukup tulis Muhammad bin Abdullah. Kurang ajar Israel. Tapi benar juga ya, kalau kamu utusan Allah saya nggak mengganggu. Tapi dia nggak percaya kalau Muhammad itu utusan Allah, makanya jangan tulis Muhammad Rasulullah ya. Maka Nabi SAW berkata, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, akan tetapi kalian mendustakanku. Lalu beliau menyuruh Ali untuk menulis Muhammad bin Abdullah dengan menghapus kata Rasulullah. Namun kali ini Ali enggan untuk menghapus kata itu, maka beliau sendiri yang menghapusnya dengan tangannya. Akhirnya selesailah penulisan perjanjian itu. Ketika perjanjian damai sudah usai, kabilah Khuza'ah pun bergabung dengan perjanjian Nabi SAW. Memang sudah sejak semasa Abdul Muthalib merupakan sekutu Bani Hashim, sebagaimana yang telah disampaikan pada awal-awal pembahasan ini. Ya. Tapi kalau masih ingat ya, Khuza'ah itu adalah penguasa di Mekah ya dulu itu Khuza'ah. Sebelumnya dikuasai oleh Zurhum ya, kaum Zurhum yang pertama kali. Kemudian Zurhum kalah diperangi oleh Khuza'ah, maka Khuza'ah yang berkuasa. Tapi nanti akhirnya juga dikuasai lagi oleh suku Zurhum, karena suku Zurhum ada yang kawin dengan suku Khuza'ah ya, pejabat di sana. Akhirnya dia menjadi pejabat dan akhirnya dikuasai lagi oleh Zurhum. Karena waktu pada saat dikuasai oleh kaum Khuza'ah itu air Zam-Zam nggak ada. Itu waktu lalu ya, gitu. Setelah, tapi dia masih namanya masih tercantum dalam sejarah. Dan dia termasuk kerabatnya Bani Hashim. Maka masuknya mereka ke dalam perjanjian Nabi SAW, suku Khuza'ah tadi ya, suku Khuza'ah, itu adalah sebagai bentuk penegasan kembali atas
persekutuan yang lama itu. Sedangkan Bani Kinanah masih masuk ke dalam perjanjian Quraisy. Gitu. Itulah ya, sepintas sekilas ceritanya. Kemudian poin berikutnya, pemulangan Abu Jandal. Ketika penulisan perjanjian ini sedang dilakukan, tiba-tiba datang Abu Jandal bin Suhail. Anaknya Suhail nih ya, Suhail yang kurang ajar tadi itu ya. Dalam keadaan kaki diborgol. Ia melarikan diri dari dataran rendah kota Mekah hingga tiba-tiba dia melemparkan dirinya ke tengah-tengah kaum muslimin. Maka Suhail berkata, "Ini adalah kasus pertama yang aku perkarakan kepadamu untuk engkau kembalikan ke Mekah." Maka Nabi berkata, "Sesungguhnya kita belum lagi memutuskan perjanjian ini." Dia menjawab pula, "Demi Allah, kalau begitu aku juga tidak jadi melakukan perjanjian denganmu selamanya." Lalu Nabi berkata, "Relakanlah ia demi aku." Dia menjawab, "Aku tidak akan melakukannya." Dan Nabi berkata lagi, "Tolong lakukanlah." Dan ia tetap menjawab, "Aku tidak akan melakukannya." Setelah itu Suhail, ya, Suhail ini bapaknya Abu Janda tadi ya. Karena Abu Janda bin Suhail gitu tadi kan. Kemudian setelah itu Suhail, bapaknya Abu Janda tadi, memukul wajah Abu Jandal. Kemudian memegangi kerah bajunya dan menyeretnya untuk mengembalikannya kepadanya ya, kepada kaum musyrikin. Kemudian Abu Jandal berteriak-teriak dengan suara yang keras, "Wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimin, apakah kalian rela aku dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menggoda agamamu," agama Islam ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Wahai Abu Jandal, bersabarlah dan mohonlah kepada Allah, ya, mohonlah pahala kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepadamu dan orang-orang lemah selainmu jalan keluarnya. Karena kita telah membuat perjanjian damai dengan orang-orang musyrik dan telah memberikannya, demikian juga mereka telah memberi kita janji Allah. Karena itu kita tidak akan mengkhianati mereka." Akhirnya Nabi nggak mau ya, nggak mau mengkhianati. Akhirnya udahlah, akhirnya si Abu Jandal balik lagi ke ayahnya itu. Nah, dia ditawan karena dia masuk Islam gitu ya. Lalu Umar bin Al-Khattab langsung melompat ke Abu Jandal dan berjalan di sampingnya seraya berkata, "Bersabarlah wahai Abu Jandal, sesungguhnya merekalah orang-orang musyrik, darah mereka tidak ubahnya seperti darah anjing," sambil mendekatkan pangkal pedang kepadanya. Kemudian Umar berkata, "Aku berharap dia mau mengambil pedang itu sehingga membunuh bapaknya sendiri. Namun dia tidak mau melakukannya sehingga perjanjian itu pun terlaksana." Udah ada isyarat dari Umar, ini pedang nih, bunuhlah bapakmu itu. Ya. Jadi kalau dia tanggap tuh ambil pedang bunuh kan itu. Tujuan Umar sebenarnya itu ya, tapi dia nggak mau ambil. Saudara dirahmati Allah, kita masuk ke poin berikutnya, menyembelih kurban dan mencukur rambut untuk tahallul umrah. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan urusan perjanjian, beliau berkata, "Bangunlah kalian dan sembelihlah hewan kurban kalian. Demi Allah, tidak satu pun di antara sahabat yang berdiri hingga beliau mengucapkan 3 kali. Ketika tidak ada satu pun di antara mereka yang mau berdiri, beliau beranjak pergi menemui Ummu Salamah dan menyebutkan sikap para sahabat terhadapnya. Ya. Maka Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin melakukannya? Keluarlah dan jangan berbicara dengan siapapun sampai engkau menyembelih hewan kurban. Lalu memanggil tukang cukur dan mencukurmu." Maka beliau bergegas keluar dan tidak berbicara kepada siapapun. Ya. Beliau menyembelih hewan kurbannya lalu memanggil tukang cukur. Ketika orang-orang melihat apa yang beliau lakukan, mereka langsung bangkit dan menyembelih hewan kurban mereka. Dan sebagian mencukur rambut sebagian yang lain. Sebagian mereka hampir saja mencelakakan sebagian yang lain akibat hanyut oleh perasaan sedih. Mereka menyembelih 1 ekor onta untuk 7 orang.
Begitu juga dengan sapi. Rasulullah SAW menyembeli onta yang dulunya milik Abu Jahal, yang di hidungnya terdapat sepotong perak. Hal ini untuk membuat orang musyrik merasa muak melihat hal itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan bagi orang yang mencukur habis rambutnya agar mereka mendapat ampunan sebanyak 3 kali, dan bagi yang memendekkan rambutnya sebanyak 1 kali saja. Dalam perjalanan ini Allah menurunkan wahyunya yang berkenaan dengan aturan membayar fidyah azza atau adanya gangguan atau penyakit di kepala bagi yang mencukur habis rambutnya dengan berpuasa atau bersedekah atau melakukan ibadah nusuk terkait dengan kasus Ka'ab bin Ujrah. Ya. Jadi kalau kita umroh atau haji ya, itu kita harus sunnahnya itu kita habisin rambut gundul untuk laki-laki itu. Kalau perempuan ya diambil sedikit aja di ujungnya itu kan. Gitu. Yo laki-laki harus gundul. Kecuali kalau dia baru umroh doang mau haji, nanti hajinya digundul. Gitu. Karena Nabi mendoakan sampai 3 kali gitu. Untuk orang yang mencukur habis. Sedangkan yang sedikit doang itu ya boleh juga, tapi Nabi tidak mendoakan sampai 3 kali, hanya sekali saja. Nah, ini juga dalil ya bahwa lebih utama itu menggundul rambut. Ya. Kemudian poin berikutnya, keengganan memulangkan wanita-wanita mukminah kepada para walinya. Jadi sekali lagi ya, satu ekor onta itu 7 orang, sapi juga 7 orang. Gitu. Nabi berkorban dengan onta juga ada. Gitu. Jadi kebanyakan Nabi berkurban itu dengan kambing ya. Setelah Fathul Mekah gitu kan. Ya, poin berikutnya saya ulangin ya, keengganan memulangkan wanita-wanita mukminah kepada para walinya. Pada saat itu datang para wanita mukminah, lalu para wali mereka meminta kepada Nabi SAW agar memulangkan mereka sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Tetapi beliau menolak permintaan mereka dengan alasan bahwa poin yang terkait dengan hal ini berisi bahwa tidaklah datang laki-laki dari kalangan kami kepadamu sekalipun ia memeluk agamamu, melainkan ia harus dikembalikan kepada kami. Ada hadisnya dalam Sahih Bukhari ya, bab 1 halaman 380. Jadi wanita tidak termasuk dalam poin-poin perjanjian itu sama sekali. Dalam kasus ini Allah menurunkan ayat yang artinya dalam surat Al-Mumtahanah ya, ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Hingga firman-Nya, dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Kemudian Rasulullah SAW menguji mereka sebagaimana firman-Nya, hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun. Jadi kalau orang kafir ya tetap aja nggak boleh kawin ya, walaupun dia tadinya sudah kawin istilahnya gitu. Kecuali dia sama seiman termasuk Islam, baru boleh. Dan yaitu surat Al-Mumtahanah ayat 12 ya, yang artinya tadinya. Karena sini tidak ada Al-Qur'annya ya. Harusnya ada ya, jadi kita dapat pahala membaca Al-Qur'an ya gitu. Dan seterusnya, siapa saja yang mengakui persyaratan-persyaratan tersebut, maka beliau berkata, aku telah membaiatmu. Setelah itu, beliau tidak akan pernah memulangkannya. Akhirnya, kaum muslimin menceraikan istri-istri mereka yang masih kafir berdasarkan hukum yang dimuat dalam ayat-ayat tersebut. Umar menceraikan kedua istrinya yang kafir. Lalu salah satu di antara keduanya dinikahi Muawiyah dan yang lainnya dinikahi oleh Sofwan bin Umayyah ya. Ya.
Sekarang poin berikutnya yaitu apa saja yang keluar dari perjanjian itu. Inilah gencatan senjata Hudaibiyah. Siapa saja yang mau mendalami poin-poin perjanjian itu dengan berbagai latar belakangnya, pastilah dia tidak ragu lagi bahwa itu merupakan kemenangan yang besar bagi kaum muslimin. Karena orang-orang Quraisy belum pernah mengaku eksistensi kaum muslimin sama sekali. Bahkan ingin menumpas mereka sampai ke akar-akarnya dan selalu menanti hari di mana mereka bisa melihat riwayat kaum muslimin itu berakhir. Tidak akan mungkin ya. Mereka juga selalu berusaha dengan segala kekuatan yang dimiliki untuk membangun tembok pemisah antara perkembangan dakwah Islam dan umat manusia, ya, perkembangan Islam dengan kaum muslim, umat Islam, ya, maksudnya seperti itu. Mengingat mereka adalah pencerminan dari kepemimpinan agama dan kekuasaan politik di Jazirah Arab. Karena itu dengan sekedar condong kepada perjanjian damai, maka sudah merupakan sebuah pengakuan atas eksistensi kekuatan kaum muslimin dan menunjukkan bahwa kaum Quraisy tidak sanggup lagi melawan kekuatan mereka. Selain itu, inti dari poin ketiga dari sisi perjanjian damai itu menunjukkan bahwa Quraisy sudah melupakan kekuasaan politik dan kepemimpinan religiusnya. Jadi sebenarnya dengan perjanjian itu eksistensi Islam udah menang itu sebenarnya, ya kan, dia udah diakuin gitu. Karena kalau dia nggak mengakuin, ya, walaupun dalam hati dia nggak mengakuin, tapi dia udah melakukan perjanjian itu karena itu dia sudah merasa terkalahkan gitu. Hal itu juga menunjukkan bahwa saat itu kaum Quraisy sudah tidak peduli dengan siapapun kecuali diri mereka sendiri, sehingga bila pun semua orang dan seluruh masyarakat Jazirah Arab lainnya masuk Islam, kaum Quraisy tidak akan mempedulikannya lagi dan tidak akan melakukan intervensi intervensi dalam bentuk apapun. Bukankah ini merupakan sebuah kegagalan total bagi orang-orang Quraisy dan sebaliknya merupakan kemenangan besar bagi kaum muslimin. Sesungguhnya target peperangan berdarah yang terjadi antara kaum muslimin dan musuh-musuhnya sama sekali bukan untuk merampas harta benda musuh, membunuh manusia atau menghabisi mereka atau memaksa orang lain untuk masuk Islam. Sesungguhnya target dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kebebasan yang sempurna bagi manusia dalam berkaidah dan beragama. Jadi tujuannya bukan ingin merampas harta, bukan ingin memaksa orang masuk Islam, tidak. Tujuannya hanya untuk orang bisa bebas melakukan beragama. Jadi nggak dilarang halang-halangi, ya. Berakidah yang benar, nggak dihalang-halangi. Ya, sebagaimana firman Allah yang ditegaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka artinya barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Itu tujuan Islam, cuma tujuan Nabi itu. Gitu. Yang mau kafir silakan. Yang mau masuk Islam, ayo silakan. Jadi nggak ada paksaan. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalangi keinginan mereka, dan target dan tujuan ini benar-benar telah terrealisasi dengan segala perangkat dan konsekuensi-konsekuensinya. Bahkan barangkali dengan cara yang belum pernah terjadi dalam peperangan manapun yang disertai dengan kemenangan nyata. Artinya penaklukan, ya. Dengan adanya kebebasan ini, kaum muslimin benar-benar mengalami kesuksesan besar dalam dakwah. Manakala jumlah mereka sebelum gencatan senjata, maksudnya perdamaian tadi, ya, perdamaian Hudaibiyah, itu tidak lebih dari 3.000 orang. Maka dalam tempo 2 tahun ketika terjadinya penaklukan kota Mekah, jumlah pasukan kaum muslimin sudah mencapai 10.000 orang. Sedangkan di poin kedua merupakan
bagian dari kemenangan besar itu juga. Karena kaum muslimin belum pernah memulai peperangan, bahkan orang Quraisy lah yang memulainya. Ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 13. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka lah yang pertama kali memulai memerangi kalian. Ya. Sedangkan patroli militer yang dilakukan kaum muslimin tidak lain hanyalah untuk menyadarkan orang-orang Quraisy akan kesombongan mereka, sikap mereka yang selalu menghalang-halangi kaum muslimin menuju jalan Allah, dan untuk mengimbangi perlakuan mereka saja. Sehingga setiap kelompok dari kedua pihak itu bekerja berdasarkan versi masing-masing. Dalam hal ini, pembuatan perjanjian untuk gencatan senjata selama 10 tahun dimaksudkan untuk membatasi kesombongan, keangkuhan, dan sikap mereka yang selalu menghalang-halangi, sekaligus menjadi bukti atas kegagalan pihak yang memulai peperangan, kelemahan dan kehancurannya. Sementara poin yang pertama, kan ada 4 sebenarnya itu ya. Poin yang pertama dimaksudkan untuk membatasi sikap kaum Quraisy yang menghalang-halangi kaum muslimin menuju Masjidil Haram, sekaligus juga merupakan kegagalan bagi kaum Quraisy. Tidak ada yang dapat menyembuhkan luka batin kaum Quraisy selain keberhasilan mereka dalam menghalang-halangi kaum muslimin pada tahun itu saja. Pihak Quraisy telah memberikan 3 poin bagi kaum muslimin, sementara mereka hanya mengemas 1 poin saja, yaitu yang tertuang dalam poin yang keempat. Namun poin keempat itu hanyalah sesuatu yang sepele, tidak membahayakan kaum muslimin, sebagaimana diketahui bahwa setiap muslimin selagi dia masih muslim tidak akan mungkin lari dari Allah dan Rasulnya dan dari kota Islam. Ia hanya lari bila sudah murtad dari Islam, baik secara lahir maupun batin. Maka jika seorang murtad, kaum muslimin sama sekali tidak membutuhkannya, bahkan terpisahnya dirinya dari masyarakat muslim adalah lebih baik daripada keberadaannya di sana. Hal inilah yang Rasulullah isyaratkan dalam sabdanya, sesungguhnya siapa yang mendatangi mereka, kafir Quraisy, dari kelompok kami Islam, maka Allah akan menjauhkannya. Hadisnya sahih riwayat Muslim ya, bab Suhul Al-Hudaibiyah. Itu. Jadi yang poin keempat itu. Jadi siapa yang kembali misalnya dari kaum Quraisy nih, ya kan, mau ke kelompoknya Nabi Muhammad SAW ya, dia sudah Islam, ya silahkan, gitu loh. Begitu juga orang yang tadinya ada di kelompok orang-orang Islam, ya mau ke Quraisy, masuk kafir lagi, murtad, silahkan. Nggak ada untung dan nggak ada ruginya buat orang-orang Islam ya, itu. Jadi kita ulang ya, kita jelaskan poin keempat. Siapa saja yang mendatangi Muhammad dari pihak Quraisy tanpa izin dari walinya atau melarikan diri, maka dia harus dikembalikan kepada mereka lagi. Dan sebaliknya, jika yang datang kepada mereka melarikan diri berasal dari pihak Muhammad, maka ia tidak dikembalikan lagi kepada beliau. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi orang yang lari dari Muhammad, berarti dia orang munafik gitu, silakan gitu. Bagi orang kafir nih, orang Quraisy, kalau lari ke tempat Muhammad minta dibalikin, ya balikin, nggak apa-apa kalau dia mau. Kalau nggak mau gimana, kan gitu. Jadi nggak ada poin keuntungan sebenarnya di situ buat kaum Quraisy, gitu ya. Saudaraku dirahmati Allah, sedangkan orang-orang yang masuk Islam dari penduduk Mekah, maka sekalipun tidak ada lagi jalan baginya untuk mengungsi ke Madinah, namun bumi Allah sangat luas. Bahkan negeri Habasyah, maksudnya Ethiopia ya, sangat luas bagi kaum muslimin ketika pendudukan Madinah belum mengenal tentang Islam sedikit pun. Dan ini disyaratkan oleh Nabi dalam sabdanya, dan barang siapa yang mendatangi kami dari pihak mereka, maka Allah akan memberikan kemudahan dan jalan keluar baginya. Mengambil sikap secara hati-hati seperti ini, walaupun pada
secara lahiriahnya menunjukkan kekuatan Quraisy, namun pada hakikatnya mengisyaratkan betapa kaum Quraisy sangat terganggu dan panik serta merasakan takut luar biasa terhadap eksistensi berhala mereka, karena akan dihancurkan ya oleh Islam ya. Jadi seakan-akan mereka merasa bahwa eksistensi mereka sekarang ini benar-benar diambang kehancuran, maka mereka harus mengambil sikap antisipatif seperti ini. Sedangkan sikap Nabi SAW yang tidak mempermasalahkannya, dikembalikannya orang-orang Islam yang lari ke Mekah, maka itu menunjukkan bahwa beliau benar-benar berpegang penuh pada pengukuhan keeksistensian dirinya dan kekuatannya, serta tidak merisaukan persyaratan seperti itu terhadap dirinya. Ya. Dan berikutnya, kesedihan kaum muslimin dan dialog Umar bersama Nabi SAW. Itulah sisi sebenarnya dari poin-poin gencatan senjata itu. Akan tetapi kemudian timbul dua fenomena yang mengakibatkan kegetiran dan kesedihan yang mendalam menderas seluruh kaum muslimin. Yaitu yang pertama, Nabi telah memberitahukan kepada mereka untuk melaksanakan tawaf di Masjidil Haram. Lalu kenapa beliau justru kembali dan tidak jadi melaksanakan tawaf? Nabi ikut aja ya gitu. Tapi mereka sudah tahallul ya. Nah, itu juga merupakan dalil juga ya. Kalau kita misalnya lagi tawaf nih, lagi mau umroh, ternyata ada halangan di sakit atau ada hambatan lain, kita boleh langsung tahallul, langsung motong kurban boleh. Itu ada syariatnya. Yang kedua, sesungguhnya beliau adalah Rasulullah SAW yang tentunya berada dalam kebenaran dan Allah telah menjanjikan kemenangan untuk agama ini. Lalu kenapa beliau menerima semua tekanan kaum Quraisy dan harus memberikan kehinaan dalam perjanjian gencatan senjata tersebut? Kedua hal itulah yang menimbulkan berbagai keraguan, kebimbangan ya, dan berbagai prasangka di kalangan kaum muslimin, serta membuat perasaan mereka menjadi sangat terluka, sehingga kegelisahan dan rasa sedih lebih mendominasi pikiran akan akibat yang ditimbulkan oleh poin-poin perjanjian damai. Barangkali yang paling terpukul adalah Umar bin Al-Khattab. Nah, Umar ini tegas ya. Kalau kita ada pihak yang benar, udah hajar aja, bunuh semua orang, penggal semua lehernya. Kata Umar orangnya tegas ya, luar biasa. Waktu dia masih jadi kafir aja, dia tuh kalau keluar tujuan dia cuma satu, menyakiti kaum muslimin, itu doang. Setelah dia masuk Islam, dia kalau kita ada dia pihak yang benar, kenapa kita harus patuh pada mereka, bunuh mereka. Tapi Nabi tidak seperti itu ya. Di mana dia menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Nah, ini perkataannya dia ya, katanya Umar radhiyallahu anhu. Dan mereka di atas kebatilan. Rasulullah menjawab, tentu. Lalu Umar berkata lagi, bukankah yang terbunuh dari pihak kita akan masuk surga, sedangkan mereka masuk neraka? Nabi menjawab, tentu betul. Lalu Umar berkata, lalu kenapa kita mengalah dalam masalah agama kita dan kembali ke Madinah, sementara Allah belum memberikan keputusan antara kita dan mereka? Maka Nabi berkata, wahai Umar, ya, maka Nabi berkata, wahai Umar ibnu Al-Khattab, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah dan aku tidak mendurhakainya. Dialah penolongku dan dia tidak akan menyia-nyiakan aku selamanya. Lalu Umar berkata, bukankah engkau pernah menjanjikan bahwa kita akan pergi ke sana dan bertawaf? Nabi berkata, iya. Lalu apakah aku menjanjikan bahwa kita pergi ke Masjidil Haram pada tahun ini juga? Umar menjawab, tidak. Lalu Rasulullah SAW berkata, kamu pasti datang dan tawaf di sana nanti. Ya, ini dialog antara anak buah
sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar berangkat dengan hati kesal menemui Abu Bakar. Lalu dia mengatakan kepadanya bagaimana yang disampaikannya kepada Nabi SAW, dan Abu Bakar pun memberikan jawaban sebagaimana yang diberikan Nabi SAW kepadanya. Dan menambahi, wahai Umar, berpegang teguhlah kepada perintah dan larangannya sampai engkau mati. Demi Allah, sesungguhnya beliau berada dalam kebenaran. Ya, ini ucapan Umar ya, ucapan Abu Bakar yang membantah Umar ya. Kata Abu Bakar, ya, wahai Umar, berpegang teguhlah kepada perintah dan larangannya sampai engkau mati. Jadi artinya ini juga dalil ya, kita berpegang teguh kepada perintah Rasulullah dan larangannya sampai kita wafat. Gitu. Demi Allah, sesungguhnya beliau berada dalam kebenaran. Karena Nabi itu nggak salah, nggak ada kesalahannya. Dia maksum. Ya. Kemudian turunlah wahyu ya, Allah kepada Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ini ada dalam surat Al-Fat ayat 1 dan seterusnya ya. Lalu Rasulullah SAW mengutus seorang kepada Umar dan membacakan ayat tadi. Umar berkata, sedih ya cerita ini sebenarnya luar biasa. Ya bagaimana nggak sedih ya, orang mau umroh tiba-tiba dihalangi oleh orang kafir dengan perjanjian yang memojokkan. Tetapi sebenarnya tidak memojokkan, Nabi lebih tahu ya. Cuman dia sama sahabat ya, dia berkata lembut ya. Lalu Rasulullah SAW mengutus seorang kepada Umar dan membacakan ayat tadi. Kemudian Umar berkata, wahai Rasulullah, apakah itu benar-benar sebuah kemenangan? Rasulullah SAW menjawab, benar. Benar wahai Umar. Baru setelah itu dia merasa tenang dan segera kembali ke tempatnya lagi. Ini orang yang kalau imannya kuat ya. Saudara yang dirahmati Allah, setelah itu Umar merasa sangat menyesal atas segala tindakan dan sikapnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar berkata, sejak saat itu maaf saudaraku. Umar berkata, sejak saat itu saya terus mengerjakan berbagai amalan soleh dan terus bersedekah, puasa, sholat, memerdekakan budak dengan harapan bisa menebus semua yang telah saya lakukan pada saat itu, karena aku merasa begitu ketakutan terhadap apa yang telah aku katakan. Sampai-sampai berharap semoga semua yang aku lakukan itu merupakan suatu kebaikan. Ini untuk lebih jelas lengkapnya ya cerita ini atau kisah ini, lihat penjelasan tentang perang dan perjanjian gencatan senjata pada Fathul Bari ya. Kitab Fathul Bari bab 7 halaman 439 dan 458. Sahih Al-Bukhari bab 1 halaman 378 sampai 381, bab 2 halaman 598 sampai 600 dan halaman 717 ya. Sahih Muslim bab 2 halaman 140 dan 105 sampai 106. Ibnu Hisham juga ada ya, Zadul Ma'ad di bab 2 halaman 122 dan 127. Muktasar Asirah
Syekh Abdullah Najdi halaman 207 sampai 305. Tarik Umar Ibnu Al-Khattab juga halaman 39 sampai 40 ya. Sedih ya kisah ini, dialog Umar dan Nabi kita Muhammad SAW. Dan dia begitu mengadu ke Abu Bakar, ternyata Abu Bakar membenarkan Nabi. Gitu. Akhirnya menyesal ya Umar. Ini buat pelajaran buat kita ya, agar kita selalu taat kepada hadis-hadis Nabi yang sahih yang dipahami para sahabat ya. Al-Quran juga yang dipahami oleh para sahabat. Karena sahabat itu nggak ada tujuan dunia dia. Tujuannya cuma satu, surga. Beda dengan kita. Kita masih mikirin dunia, masih mikirin makan, enggak. Ya. Jadi dengan kisah tersebut dia melakukan amal ibadah yang soleh ya, amal ibadah yang soleh seperti bersedekah, puasa, sholat, memerdekakan budak dan lain-lain ya, untuk menebus kesalahan dia yang menyanggah Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin lainnya, krisis yang menimpa orang-orang lemah terpecahkan. Ketika Rasulullah SAW pulang ke Madinah dan merasakan suasana tenang di sana, tiba-tiba seorang dari kaum muslimin yang disiksa di Mekah lolos. Dia bernama Abu Basir, seorang yang berasal dari kabilah Sakib, sekutu Quraisy. Maka orang-orang Quraisy mengirimkan 2 orang utusan untuk mencarinya. Lalu kedua utusan itu mengingatkan Nabi SAW akan perjanjian. Ingatlah perjanjian yang telah kita sepakati bersama. Beliau pun menyerahkan orang itu kepada mereka berdua yang membawanya hingga tiba di Zulhulaifah. Mereka semua singgah di situ sambil makan kurma. Lalu Abu Basir berkata kepada salah seorang dari kedua orang itu, "Demi Allah, sungguh pedangmu ini bagus sekali, wahai si Fulan." Kemudian rekannya yang satu lagi menghunuskan juga seraya berkata, "Memang sebilah pedang yang bagus sekali karena sudah sering aku gunakan untuk membunuh." Abu Basir berkata, "Coba perlihatkan kepadaku." Setelah pedang itu berada di tangannya, ia langsung menghujam ya, atau menghunuskan atau kedua orang itu ya, untuk itu hingga mati ya. Sementara yang satunya lagi melarikan diri sehingga sampai di Madinah dan langsung masuk ke masjid sambil berlari-lari. Maka ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau berkata, "Sungguh orang ini kelihatannya sangat ketakutan." Lalu ketika sampai kepada Nabi SAW, dia berkata, "Temanku telah dibunuh dan aku juga akan dibunuh." Tak lama kemudian Abu Basir pun datang, lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, demi Allah dia telah menuntaskan jaminanmu, yaitu dengan mengembalikanku kepada mereka. Tapi Allah menyelamatkanku dari mereka." Rasulullah SAW menjawab, "Celakalah, ia bisa menjadi pemicu peperangan kalau seandainya punya teman satu orang lagi." Mendengar perkataan Nabi SAW tadi, maka Abu Basir sadar bahwa dia tetap akan dikembalikan ke pihak Quraisy. Maka dia pergi ke Madinah hingga sampai di tepi pantai. Abu Jandal pun turut melarikan diri dari Mekah hingga akhirnya bertemu dengan Abu Basir, dan akhirnya tidak ada seorang muslim pun yang berasal dari Quraisy dan telah masuk Islam berhasil melarikan diri, melainkan langsung bergabung dengan Abu Basir hingga kemudian terbentuklah sebuah kelompok atau geng ya. Demi Allah, tidaklah mereka mendengar ada rombongan dengan kaum Quraisy yang pergi ke negeri Syam, melainkan pasti mereka mencegatnya, lalu membunuh dan mengambil barang dagangan mereka. Oleh karena itu, kaum Quraisy mengirimkan utusan kepada Nabi SAW, meminta dengan sangat dan melalui ikatan rahim agar mengirimkan pesan bahwa siapa saja yang datang kepada beliau, maka dia aman. Akhirnya Nabi SAW mengirimkan pesan kepada mereka, kelompok Abu Basir, agar mereka datang ke Madinah, dan mereka pun semua datang ke Madinah. Kemudian poin berikutnya beberapa tokoh atau poin terakhir ya. Beberapa tokoh terkemuka Quraisy masuk Islam.
pada awal tahun ke-7 Hijriah setelah perjanjian gencatan senjata ini masuk Islamnya Amr bin Al-As, Khalid bin Al-Walid, dan Utsman bin Tolha. Dan ketika mereka datang menghadap kepada Nabi SAW, beliau berkata, sesungguhnya Mekah telah melemparkan buah-buah hatinya kepada kita. Ya. Sini para ulama banyak berbeda pendapat dalam penentuan tahun keislaman para sahabat tersebut, dan banyak kubu-kubu yang memuat nama-nama pejuang Islam menyatakan bahwa ia terjadi pada tahun ke-8 Hijrah. Akan tetapi kisah masuk Islamnya Amr bin Al-As di sisi An-Najasyi sangat populer, sementara Khalid dan Tolha masuk Islam pada saat Amr bin Al-As pulang dari Habasa. Karena setelah pulang, ia semula ingin pergi ke Madinah, maka keduanya bertemu dengan Amr dalam perjalanan menuju Madinah. Akhirnya ketiga-tiganya menemui Nabi dan mengikrarkan keislamannya di sana. Hal ini menunjukkan bahwa mereka semua masuk Islam pada awal-awal tahun ke-7 Hijriah. Wallahu a'lam. Ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kisah ini bisa menyentuh kita ya untuk selalu taat kepada Nabi kita Muhammad SAW ya, karena Nabi sudah wafat, nggak ada lagi yang kita harus ikutin. Tentunya yang kita ikutin adalah hadis-hadis beliau SAW ya, yang tentunya yang dipahami para sahabat ya, tentunya hadis-hadis yang sahih ya, yang dipahami para sahabat, bukan orang lain ya. Itu tentu saja ini masih banyak kekurangannya dan masih panjang ceritanya ya. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya karena kebodohan dan keminiman ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum. Tentunya sekali lagi ini buat pelajaran buat kita agar kita selalu taat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.